pagi ibu-ibu semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun ibu-ibu nonton. Perkenalkan, nama saya Dr. Rian, dan ini rekan saya Dr. Syahdi dari Puskesmas Pati 1 Pati. Pati. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Apa itu kelas ibu balita? Ya, silakan. Yang pertama adalah pemberian ASI. Apa itu ASI? ASI adalah singkatan dari air susu ibu. Satu-satunya nutrisi yang hanya boleh diberikan kepada anak usia 0 sampai 6 bulan. Sehingga ASI disebut ASI eksklusif. Jadi tidak boleh ada nutrisi lain selain ASI yang diberikan kepada anak berusia 0 hingga 6 bulan. Ya, mungkin ibu-ibu sekalian bertanya, oh zaman dulu kok tidak ada ya ASI eksklusif, tidak apa-apa minum air putih, makan pisang dan madu tidak apa-apa. Tapi gini Bu, ternyata setelah diteliti, anak-anak yang mengkonsumsi hanya ASI dalam 6 bulan pertama, itu menurut penelitian internasional terbukti lebih nurut, lebih cepat perkembangannya, dan lebih bisa lebih anteng. Jadi bagaimana caranya kita mengusahakan 6 bulan pertama hanya ASI. Dan mungkin ibu-ibu perlu ingat bahwa pada hari-hari awal setelah lahir, ASI mungkin sedikit yang keluar. Tapi justru itulah yang paling penting, atau yang disebut dengan kolostrum. Di mana ASI tersebut, ASI pertama yang keluar, yang warnanya kekuningan, yang hanya sedikit, yang memang itu yang dibutuhkan oleh anak. Ketika anak lahir, lambungnya tidak seperti kita. Ketika anak lahir, lambungnya hanya sebesar bola pingpong. Sehingga kebutuhan air, kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan juga tidak sebanyak itu. Jadi maksud kami adalah janganlah takut ketika ASI sedikit, terus usaha agar ASI-nya keluar dan lakukan ASI eksklusif. Baik, selanjutnya adalah cara mengeluarkan ASI. Ya, jadi ada 2 cara, yaitu manual menggunakan tangan ibu. Ini Bu, ini gerakan meremas ya. Jadi di bagian payudara itu ada yang bagian namanya areola. Nah, areola itu daerah kehitaman di sekitar puting. Nah, titik itu dapat ibu lakukan untuk pemerasan sehingga ASI dapat keluar. Selain itu juga dapat dilakukan menggunakan ASI pompa. Nah, pompa ASI ini dapat tersedia baik di apotek maupun Indomaret dan lain-lain. Nah, itu juga dapat digunakan untuk memompa ASI. Nah, terus bagaimana nih untuk ibu-ibu yang bekerja? Mungkin tidak dapat cuti selama itu, untuk selama 6 bulan dapat di rumah terus memberikan ASI. Tenang saja ibu-ibu, bahwa ternyata sekarang ASI itu bisa disimpan. Ini kita baca sama-sama bahwa ternyata ASI itu, kalau kita diamkan di udara terbuka dengan botol yang baik, itu dapat bertahan 6-8 jam. Sedangkan kalau kita letakkan di lemari es, itu dapat bertahan hingga 24 jam, dan pada suhu beku, yaitu 4 derajat Celcius, itu dapat bertahan selama kurang lebih 1 minggu. Nah, lalu bagaimana caranya ketika kita sudah menyimpan, lalu mau memberikan ASI itu kepada anak kita, dokter? Ya, jadi setelah kita melakukan penyimpanan, misal kita lakukan di freezer, kita dapat keluarkan ya. Jadi kita keluarkan, kemudian kita taruh kepada tempat, mangkok kita beri air hangat ya, tidak boleh direbus. Kita taruh hingga ASI itu menjadi hangat. Nah, setelah itu minumkan kepada anak, dan apabila tersisa, tidak boleh kita masukkan kembali ke dalam penyimpanan, harus dibuang. Harus dibuang. Jadi bukan air mendidih ya Bu ya, tapi air yang hangat atau suhu ruangan. Ya, oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, setelah kita berikan ASI yang baik, ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap juga penting sekali kita lakukan untuk menangkal berbagai macam penyakit. Apa yang kita sebut imunisasi dasar lengkap adalah imunisasi dasar yang harus dilakukan sebelum anak itu berusia 1 tahun. Nah, coba bagaimana nih imunisasi yang pertama? Ya, jadi ada 6 komponen itu. Mulai dari hepatitis B, itu diberikan setelah anak itu lahir. Kemudian dilanjutkan pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kemudian ada imunisasi BCG. BCG ini fungsinya untuk mencegah terjadinya penyakit TBC atau flek. Itu diberikan pada anak usia kurang dari 1 bulan. Kemudian ada juga imunisasi polio.
Nah, ini polio nanti ada yang sediaan tetes, ada juga yang sediaan suntikan. Nah, itu nanti diberikan pada anak-anak setelah lahir, kemudian pada 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kemudian ada juga DPT, itu singkatan dari difteri, pertusis, dan tetanus, diberikan pada anak usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Dan yang terakhir adalah imunisasi campak. Nah, ini dilakukan pada usia 9 bulan. Jadi dari semua imunisasi ini yang membuat anaknya panas adalah yang DPT. Jadi jangan lupa kalau setelah imunisasi DPT mintalah obat penurun panas di puskesmas maupun rumah sakit terdekat.